Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa pada kesempatan hari ini. Kita akan bersama-sama membahas tentang zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat hukumnya wajib sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Demikian juga kita ketahui bahwa zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hijjul baiti wa shaumir Ramadan." Muttafaqun alaih. Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu yang pertama, mengaku bahwa tidak ada Tuhan atau ilah yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengaku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam syariat Islam atau di dalam ajaran Islam yang tentunya harus dilaksanakan atau diamalkan oleh kaum muslimin yang telah memenuhi syarat tertentu dengan jenis-jenis harta tertentu dan memenuhi kadar atau ukuran hitungan yang tertentu pula yang disebut dengan nisab. Harta tertentu itu antara lain adalah bila seseorang memiliki binatang ternak yang sampai pada nisab dan waktunya 1 tahun. Bila harta binatang ternak itu cukup jumlah mencapai nisab dalam waktu 1 tahun. Bila binatang itu binatang yang dipekerjakan, ya tentu saja tidak diharuskan membayarkan zakatnya. Yang kedua adalah emas dan perak. Apabila seseorang memiliki simpanan emas dan perak dengan kadar hitungan jumlahnya 1 nisab, maka bila berumur 1 tahun mencapai nisab, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga adalah biji-bijian atau makanan yang mengenyangkan, seperti kalau di lingkungan kita adalah beras, ada yang lain jagung, gandum dan sebagainya yang memang menjadi bahan makanan pokok. Bila mencapai 1 nisab dan waktunya panen ya, mencapai 1 nisab, maka diwajibkan untuk membayarkan zakatnya. Kemudian harta buah-buahan di sini
kurma dan anggur. Demikian juga bila telah waktunya panen dan mencapai nisab juga diharuskan membayarkan zakatnya. Jadi sebagian diberikan kepada fuqara dan masakin yang berhak itu. Kemudian ada harta perniagaan, harga perdagangan. Apabila hasil perdagangannya mencapai 1 nisab dalam waktu 1 tahun, juga hendaknya dibayarkan zakatnya. Ada lagi harta rikas atau barang terpendam, barang temuan. Apabila seseorang menemukan seperti emas atau barang perak, ya, dan mencapai nisab jumlahnya, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan atau setelah ditemukan itu. Demikianlah kaum muslimin apabila memiliki kekayaan yang hingga mencapai nisabnya, diharuskan untuk membayarkan zakat kepada orang-orang yang berhak. Siapa saja orang yang berhak untuk menerima zakat itu? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabili faridatan minallah. Sesungguhnya zakat-zakat itu diperuntukkan kepada orang-orang fakir. Yang pertama, orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, amil zakat atau yang disebut dengan pengurus zakat. Yang keempat adalah orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, yang perlu untuk diikat hatinya, ya. Kemudian yang kelima adalah para budak, ya, para budak. Dan yang keenam, orang-orang yang berhutang atau gharim. Gharim itu orang yang banyak hutang. Yang ketujuh, untuk orang-orang yang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan, yaitu sebagai penutup amalan bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk membayar zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah atas nama diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, seperti anak-anak dan semua tanggungan yang di dalam rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Farodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min syairin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan,
anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Di hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antara fungsi zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan puasa kita. Mungkin selama bulan Ramadan kita berpuasa, ada kata-kata kotor atau perbuatan yang sia-sia, sehingga dengan demikian perlu disucikan dengan cara membayar zakat fitrah ini. Ini salah satu hikmah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuhrotan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin, yang artinya bahwa zakat fitrah itu bisa menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Demikian juga sebagai makan bagi orang-orang yang miskin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berapa besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan itu? Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sok atau kurang lebih 2,5 kilogram. Ini sudah rutin kita bayarkan pada setiap bulan Ramadan atau sampai waktunya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Bila ditambahkan atau dilebihkan dari 2,5 kilogram untuk memberi santunan, maka itu menjadi lebih baik. Dan menurut ulama mazhab Hanafi yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz, diperbolehkan juga untuk mengeluarkan zakat. Maksud saya zakat fitrah dalam bentuk nilai uang. Jadi kalau kita membayar zakat dalam bentuk uang juga diperbolehkan, tentu saja senilai 2,5 kilogram beras atau bahan pokok yang lainnya yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Yang berhak menerima zakat fitrah menurut para imam mazhab adalah 8 asnaf yang saya sebutkan di atas. Jadi sama dengan harta zakat yang lainnya. Kapan kita membayar zakat fitrah? Sebaiknya zakat fitrah itu dikeluarkan paling cepat 2 hari sebelum pelaksanaan hari raya. Ini untuk berjaga-jaga kalau hari raya itu ternyata terjadi ikhtilaf, misalnya di kalangan kaum muslimin tiba-tiba ada yang melihat bulan. Tapi pada intinya kalau zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktu sebelum sholat Id, itu menjadi lebih utama atau lebih afdol diberikan kepada orang-orang yang berhak. Demikian sedikit terkait dengan zakat dan khususnya zakat fitrah. Agar zakat fitrah itu bisa dilaksanakan untuk pemerataan, maka lebih baik dikumpulkan kepada para amil zakat yang ada di sekitar kita. Kalau diantarkan sendiri-sendiri langsung kepada fuqara masakin, maksud saya itu akan bisa terjadi penumpukan pada seseorang tertentu, karena seseorang tertentu itu yang paling dikenal oleh masyarakat. Jadi untuk menghindari penumpukan di orang tertentu dan di pihak lain tidak terjadi pemerataan, maka lebih utama kalau zakat fitrah itu dikumpulkan kepada para amilin yang kemudian dibagikan menjadi lebih merata kepada fuqara dan masakin. Demikian
para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit terkait dengan zakat fitrah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.